Subscribe ya teman-teman. Diawali pada tahun 1817, kita akan melihat seorang ninja terbaik di dunia yang bernama Hanzo Hasashi. Ini orangnya, di mana dia memiliki seorang istri atau dua anak yang masih kecil-kecil yang saat ini dirinya tengah berada di markas atau camp rahasia untuk menghindari musuh atau klan yang ingin menghabisi dirinya dan seluruh keturunannya. Dan ketika Hanzo sedang menimba air di tengah hutan, muncullah sang musuh bernama Bi-han. Ini orangnya, di mana Bi-han ini merupakan seorang pria yang sangat langka karena dirinya merupakan keturunan terakhir dari ras Cryomancer dari Edenia, sebuah ras yang bisa memanipulasi partikel dan kelembapan udara dan mengubahnya menjadi es. Teriakan sang istri yang dibunuh oleh Bi-han langsung didengar oleh Hanzo yang langsung lemas ketika melihat jasad istri dan anaknya sudah terbujur kaku dalam keadaan membeku. Dan ya, ternyata ada pasukan Bi-han yang berkeliaran di sana, di mana untuk pertama kalinya Hanzo menggunakan kunai yang diikat dengan tali dan menjadikan senjata dengan mengayunkan kunai tersebut. Saatnya melawan pimpinan terakhir, yakni Bi-han. Hanzo pun langsung mengayunkan kunainya yang berhasil melukai pipi Bi-han, di mana mereka berdua terlibat pertarungan seimbang yang dengan kemampuan memanipulasi esnya, Bi-han tentu berada satu tingkat di atas Hanzo yang terbukti membuatnya kalah dalam pertarungan tersebut. Di detik-detik kematiannya, Hanzo masih tidak bisa ikhlas dengan nasib yang dialaminya, di mana keinginan kuat untuk membalas dendam dalam dirinya pun akhirnya didengar oleh Raja Neraka, yang membuatnya langsung ditarik ke neraka yang membuat tubuhnya lenyap seperti terbakar api. Saat itulah muncul sang dewa petir, tapi bukan Thor putra Odin dari Asgard, melainkan seorang dewa yang memiliki wajah Asia bernama Raiden. Ini menungsonya, beliau pun mengambil kunai milik Hanzo dan membawa anak bungsunya yang disembunyikan di bawah lantai lalu pergi begitu saja tanpa menjelaskan apa tujuannya, yang nampaknya Raiden hanya ingin pamer kekuatan petirnya saja. Dan inilah Mortal Kombat. Dunia tempat kita hidup nyatanya sedang berada di ambang kiamat. Bukan karena kehendak Tuhan yang mengirimkan komet raksasa atau bencana alam yang sangat dahsyat, tetapi kiamat kali ini berasal dari dimensi lain bernama Outworld yang akan datang ke bumi dan menimbulkan kehancuran. Di mana hal itu akan terjadi jika kita kalah dalam sebuah turnamen antar dimensi bernama Mortal Kombat, yang pastinya diadakan di sebuah dimensi tak dikenal yang diikuti oleh semua makhluk hidup termasuk manusia yang juga diikutsertakan pada turnamen tersebut. Namun ada sebuah ramalan kuno yang mengatakan jika jawara di planet bumi akan dipersatukan oleh kebangkitan dari darah Hanzo Hasashi yang terdiri dari beberapa pemuda berpotensi yang memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dan kisah akan dimulai pada saat sekarang, di tahun-tahun ekonomi sulit dan generasi milenial hampir tak memiliki rasa masa depan karena belajar dari online saja, bukan dari pengalaman. Kita akan melihat seorang petarung MMA bernama Cole Young. Ini orangnya yang pada adegan ini dia sedang bertarung di dalam ring dan kalah dari lawannya. Beralih ke dimensi lain yakni Outworld, kita akan melihat seorang pria bermasker besi, berkulit pucat, dan berbibir pecah-pecah bernama Sub-Zero. Yang ternyata dia adalah Bi-han yang sudah dibangkitkan oleh penyihir dan ditarik menjadi bagian dari kaum Outworld. Dan ini adalah Master Shang-Tsung yang merupakan pemimpin dari kaum Outworld, di mana beliau memerintahkan Bi-han alias Sub-Zero ini untuk pergi ke bumi dan menghabisi semua jawara-jawara terpilih agar tidak ada lagi kandidat yang akan mengikuti turnamen Mortal Kombat. Go now and kill Earth Realm's champions.
Kembali ke Cole yang setelah kalah bertanding dia pun melihat bayangan hancur di cermin, entah apa itu, tapi saat dia menemui putrinya, muncullah seorang pria yang sedari tadi memperhatikannya ketika masih bertarung bernama Jack. Ini menungsonya, yang tertarik dengan tanda lahir milik Cole yang berupa gambar naga yang merupakan logo Mortal Kombat. That dragon logo you got, I dig that, man. Well, ain't that something? Nice chatting with you. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Cole dan istri beserta putrinya sedang makan malam di restoran, tiba-tiba muncul salju disertai suhu dingin yang sampai membuat kaca mengalami pembekuan, di mana anomali tersebut merupakan tanda akan kemunculannya sang pengendali es yakni Sub-Zero. Saat itulah muncul Jack yang langsung menyuruh mereka untuk masuk, di mana dalam perjalanan kabur Jack pun menjelaskan bahwa dirinya juga memiliki sebuah tanda berupa logo naga sama seperti Cole, yang dimana dia menjelaskan bahwa itu bukanlah tanda lahir biasa, melainkan sebuah tanda bahwa mereka berdua terpilih untuk mengikuti sebuah turnamen gaib bernama Mortal Kombat. It's not a birthmark, Cole. You've been chosen Posing. For what? to fight. Ketika menemui jalan buntu yang di situ sudah ada Sub-Zero, Jack pun menyuruh Cole untuk pergi dan mengamankan keluarganya. Setelah itu, pergi ke sebuah alamat yang di situ ada seorang wanita bernama Sonya Blade yang akan menjelaskan semuanya. 806 West Washington Boulevard. Hold on tight, guys. Sub-Zero pun memancing Jack untuk masuk ke gedung, di mana kondisi di sana sudah membeku dan saat dirinya sedang celingak-celinguk, tiba-tiba ya, alangkah malangnya nasib Jack ketika durasi film belum setengah berjalan, dia sudah harus kehilangan kedua tangannya akibat dibekukan oleh Sub-Zero. Cole sendiri berhasil mengamankan keluarganya, di mana dia meminta sang istri untuk tetap berada di sini dan bersabar, sementara dia akan pergi ke sebuah alamat yang telah Jack berikan untuk bertemu dengan Sonya Blade. I should go. You'll be safe here, Allie. Beralih ke Outworld, di mana Master Sangsung mendapat kabar terbaru dari salah satu anak buahnya bernama Milena. Ini bedesnya, ia mengatakan bahwa Sub-Zero berhasil membunuh satu jawara bumi dan yang satu berhasil lolos. Sehingga Master menyuruh Milena untuk mengirim seekor reptil pembunuh bernama Syzoth. Lena, let's finish this. Send in the reptilian Syzoth. Kembali ke Cole yang berhasil bertemu dengan Sonya Blade, ini tantenya, Sonya, menjelaskan bahwa dirinya dan Jack adalah tentara yang dulu pernah melakukan misi di Brasil yang pada saat itu target mereka diketahui memiliki kekuatan super, di mana saat Jack membunuhnya, logo naga yang ada pada si target tiba-tiba pindah ke tubuh si Jack. Jax and I were on a mission in Brazil to capture a wanted. When we got there, the target had the same marking you do, Cole. Sejak saat itu mereka berdua melakukan pencarian dan penelitian untuk mengartikan makna dari logo naga tersebut yang diketahui merupakan sebuah tanda untuk seorang yang terpilih menjadi perwakilan umat manusia di planet bumi dalam sebuah turnamen antar dimensi bernama Mortal Kombat. That dragon marking? It signifies that you've been chosen to fight for Earth. Saat itulah Cole mendengar suara dari belakang yang ada seorang pria yang tengah terikat bernama Kano. Ini bedesnya. Sonya menjelaskan bahwa Kano sengaja ditangkap dan diikat oleh karena dia merupakan seorang pedagang senjata dan anggota kriminal terbesar bernama Black Dragon atau naga hitam penyelundup narkoba dan pembunuh bayaran. Namun dia memiliki logo naga yang setelah membunuh seseorang yang memiliki logo tersebut. Jadi secara teknis Kano bukanlah orang yang terpilih, melainkan tak sengaja membunuh orang yang terpilih sehingga dia memiliki logo naga tersebut. I was lucky enough to find Kano here instead. Ketika Cole bertanya di mana tandamu, Sonya menjawab bahwa dia tidak memiliki tanda naganya dan tiba-tiba ya, muncullah Syzoth sang reptil di mana dia memiliki kemampuan invisible atau tak terlihat. Yang tepat saat Sonya berhasil melukainya, ternyata darah Syzoth mengandung asam yang menyebabkan korosif yang membuat Kano bisa melepaskan borgolnya. Di mana mereka bertiga akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan kadal antar dimensi ini.
Setelah Saizot tewas, Sonya pun menyinggung soal rencananya pergi ke Kuil Raiden, di mana Kano yang mendengar hal itu langsung menyaut dengan mengatakan bahwa dirinya tahu di mana lokasi Kuil Raiden berada, karena sering mengantar senjata ilegal ke pembelinya. Lantas dengan sedikit tawar-menawar, Kano pun akhirnya bersedia untuk mengantarkan Sonya dan Cole dengan bayaran sebesar $3 juta. Sounds like we got a deal. I was gonna head there anyway. Yeah, fucking idiot. Dengan bantuan dari sahabatnya Kano, mereka bertiga pun naik pesawat dan terjun tepat di tengah gurun tandus, di mana mereka harus berjalan kaki sejauh 30 km untuk bisa sampai ke Kuil Raiden. So how close are we? 27, 28 Ks. Maybe 30 to be safe. It's right up to 32, eh? Saat mereka sudah dekat dengan lokasi, muncullah seorang pria berambut panjang bernama Liu Kang. Ini orangnya, di mana dari tangannya muncul sebuah bola api yang membuat Kano terjengkang beberapa meter. I'm not your enemy. Sesampainya di kuil, Liu Kang pun menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk mengumpulkan para jawara yang memiliki tanda naga, termasuk Jack yang sekarang tengah dirawat sehabis terlibat pertarungan dengan Sub-Zero. Jax, hey, Jax. Liu Kang pun mengajak mereka bertiga untuk bertemu dengan sang dewa petir, yakni Lord Raiden, di mana beliau menjelaskan tentang turnamen Mortal Kombat yang sudah diadakan selama berabad-abad lamanya, di mana bangsa Outworld yang dipimpin oleh sang penyihir Master Shang Tsung pun berhasil mengklaim kemenangan sebanyak 9 kali berturut-turut, dan jika dia menang 1 kali lagi, maka sang Elder God atau dewanya para dewa akan mengizinkan Outworld untuk datang ke bumi dan memperbudak umat manusia. One more victory, and Outworld will gain control over Earth forever, and Shang Tsung will enslave the entire human race. Tak diduga, Sub-Zero ternyata nekat mengejar para jawara sampai ke Kuil Raiden, di mana kita akan dikejutkan dengan seorang kemunculan jawara lain yang memiliki sebuah topi bundar dengan pinggiran tajam atau biasa disebut dengan Ranger Remote Head. Siapa lagi kalau bukan Kung Lao? Tak lama, muncullah bos besarnya yaitu Master Shang Tsung yang datang untuk mengklaim kemenangan bahkan sebelum turnamen dimulai, di mana Raiden memunculkan sebuah perisai atau tameng petir untuk melindungi para jawara yang membuat Master dan pasukannya pergi dari sana. Tak punya banyak waktu lagi, Liu Kang dan Kung Lao pun ditugaskan untuk melatih Cole dan Kano, terkecuali Sonya karena tidak memiliki tanda naga. Mereka akan dilatih supaya bisa menemukan arkananya. Arkana itu semacam kekuatan super atau tenaga dalam dari dalam dirinya. Jadi semacam latihan untuk membuka potensi yang mereka miliki, di mana latihan tersebut bukanlah latihan khusus dengan treatment yang berat dan ribet, melainkan hanya duel biasa untuk membangkitkan emosi dan adrenalin mereka. Sonya sendiri memutuskan untuk memberikan kontribusi dengan melatih Jack yang sudah sadar, di mana Jack ini memiliki sebuah tangan robot yang telah dipasangkan pada kedua lengan buntungnya, yang entah dari mana para staf di kuil ini bisa mendapatkan teknologi secanggih itu. It's okay, it's okay. Ketika mereka semua sedang badok, Kano pun terus berbicara yang membuat Liu Kang dan Kung Lao akhirnya angkat bicara mengenai kearogan dan ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh Kano. Mereka mengatakan bahwa Kano hanyalah sebuah sampah tak berguna yang akan menjadi beban dalam tim ini. Terrible fighter. Zero skill. Dan ketika Kano terus diejek dan ditertawakan semua orang, saat itulah dia benar-benar menjadi emosi dan tiba-tiba... Ya, Kano lebih dulu menemukan arkananya berupa mata laser seperti Superman, tapi cuma sebelah, di mana sekarang tinggal Cole yang harus dilatih lebih keras supaya bisa menemukan arkananya sendiri. Whoa, hold on. Does it have to be him? Focus on the pain, Cole. I'm focusing. Nothing's happening in his heart. Stick with it.
Dan nampaknya Cole masih belum bisa menerima dirinya adalah seorang jawara perwakilan bumi, di mana pikirannya sulit fokus karena memikirkan keluarga kecilnya, yakni sang istri dan putri satu-satunya. Sehingga Raiden akhirnya angkat bicara mengenai siapa jati diri Cole yang sebenarnya, yang ternyata Cole ini adalah keturunan dari ninja paling terbaik di dunia, yakni Hanzo Hasashi. You're a descendant of one of the greatest ninjas to ever walk the earth. Hanzo Hasashi. Meski sudah diceritakan mengenai buyut dan garis keturunannya, tetap tak membuat Cole termotivasi, sehingga Raiden merasa bahwa Cole tidak benar-benar niat dalam turnamen ini, yang alhasil dirinya memilih untuk pulang daripada melanjutkan latihannya. I'm sorry. Beralih ke Outward, di mana Shang Tsung memutuskan untuk menambah tenaga dengan mendatangkan anak buahnya yang lain. Di antaranya ada Jenderal Reiko, sang pemilik kudam penghancur atau palu raksasa penghancur. Lalu ada si Kabal, si pemilik kecepatan super dan senjata pengait yang merupakan mantan anggota kelompok kriminal Black Dragon yang masih dinaungi oleh si Kano juga. Nitara, sang vampir yang bisa terbang dengan kedua sayap kalongnya. Dan terakhir ada Pangeran Goro yang memiliki 4 tangan yang tentunya bisa mengetik lebih cepat dari seorang akuntan bank. Now we shall end this prophecy once and for all. Kabal yang pernah mengenal Kano ketika masih di geng Black Dragon pun diperintahkan untuk mengiming-imingi uang yang banyak supaya mau berkhianat dan menghancurkan perisai petir. Di mana Kano yang pada dasarnya jahat dan gila uang pun dengan begitu mudahnya langsung berubah pikirannya, sehingga dia nekat menglaser sumber tenaga perisai yang membuat kuil ini menjadi tidak terlindungi lagi. Alhasil, Shang Tsung dan pasukan pun langsung masuk ke kuil dan menyerang para jawara, yang kebetulan Lord Raiden sedang menghadiri hajatan tetangganya, di mana Cole sendiri didatangi oleh Pangeran Goro, si tangan boros yang datang untuk membunuhnya. Back inside. Cole yang seorang petarung MMA biasa pun tentu diajar habis-habisan oleh Pangeran Goro yang memiliki tubuh raksasa. Namun ketika anak dan istrinya yang terancam, akhirnya Cole menjadi sangat emosi dan tiba-tiba ya, layaknya kostum Black Panther bermaterial vibranium milik Pangeran T'Challa dari Wakanda, baju jirah Cole ini juga bisa menyerap setiap serangan yang diubah menjadi energi. Bahkan bisa diubah menjadi sebuah senjata berupa tonfa yang akhirnya bisa mengulti si Pangeran Goro. Kembali ke kuil Raiden, di mana para jawara benar-benar dibuat tak berdaya seperti Jack yang begitu mudahnya dikalahkan oleh Jenderal Reiko, Sonya yang mengandalkan bela diri militernya untuk menghadapi Trisula milik Milena, dan Liu Kang yang kewalahan dengan kecepatan si Kabal yang tak kasat mata. Berbeda dengan mereka bertiga, Kung Lao berhasil memfataliti si Nitara dengan menggunakan topi tajam yang dibuat berputar, sehingga membuat Nitara terbelah menjadi 2 yang pastinya berpotensi menjadi dolar kuning. Flawless victory. Kano sendiri menglaser tangan patung yang membuat Jack dan Sonya ketindihan patung tersebut, di mana saat mereka berdua dianggap sudah mati, ternyata Jack masih bisa bertahan dan berhasil siuman. Hingga saat dia melihat Sonya, sahabat terbaiknya, masih di dalam reruntuhan, Jack pun dengan sekuat tenaga mengangkat reruntuhan tersebut yang secara kebetulan memunculkan arkananya berupa lengan robot layaknya teknologi Iron Man milik Tony Stark.
Dan ketika para jawara sudah kewalahan, barulah Mas Raiden muncul untuk menjemput dan mengamankan para jawara, di mana beliau justru memunculkan Cole kepada Shang Tsung untuk pamer bahwa ini loh Kang, jawara saya sudah punya kekuatannya, yang pada saat diamankan Sub-Zero berhasil menahannya sehingga Kung Lao merasa perlu untuk menolongnya, yang pada akhirnya dia harus tewas karena jiwanya disedot oleh Shang Tsung. Lord Raiden pun mengamankan mereka berempat ke dimensi hampa, sebuah alam antara dunia kita dan Outworld yang Shang Tsung tidak bisa masuk ke sini, di mana Lord Raiden memberikan shuriken milik Hanzo agar supaya rohnya bisa ikut bertarung bersama si Cole. From him the day he died. Saat itulah Cole memiliki sebuah ide untuk bertarung dengan cerdas, yakni dengan mengalahkan mereka satu persatu, di mana Raiden yang memiliki kemampuan untuk menteleportasi seseorang akan membawa masing-masing dari mereka ke tempat yang berbeda dan akan duel satu lawan satu dengan lawannya masing-masing. Untuk Sub-Zero, dia sengaja disisakan terakhir oleh karena kemampuannya jelas tidak bisa dihadapi oleh hanya satu orang saja. Give me Reiko. I got a score to settle. Dimulai dengan Jack yang akan melawan Jenderal Reiko. Jack dengan tangan robot barunya pun sekarang mampu menahan palu milik Reiko, di mana Jack bisa mematahkannya, memukul wajahnya, dan menggeprek kepalanya hingga pecah seperti buah semangka. Yeah, these motherfuckers work. Selanjutnya ada Kano yang akan melawan Sonya, di mana pada dasarnya Sonya pernah mengalahkan Kano ketika pertama kali menangkapnya. Namun bedanya Kano sekarang memiliki mata laser yang di mana Sonya menggunakan beberapa cairan kimia untuk menahan laser keluar dari matanya. Hingga akhirnya pertarungan pun berakhir dengan terbunuhnya Kano dan pindahnya tanda naga yang menjadikan Sonya sebagai jawara baru Mortal Kombat. Feels fucking amazing. Kemudian ada Cole yang melawan si Milena yang memiliki gigi binatang dan kemampuan teleportasi jarak dekat, di mana Cole benar-benar dibuat kewalahan olehnya. Hingga akhirnya dia mendapat bantuan dari Sonya yang sekarang sudah memiliki sebuah kekuatan layaknya Shang-Chi berupa gelang laser yang muncul dari tangannya. That's pretty cool. Terakhir ada Liu Kang yang melawan si Kabal, di mana kecepatan yang dia miliki nampaknya tidak bisa diandalkan terus-menerus karena saat Kabal terjebak di dalam pasir hidup, ia pun menggunakan jurus api pamungkasnya sebuah naga yang langsung ngobong si Kabal hidup-hidup. Dan gara-gara Raiden pernah pamer bahwa Cole adalah keturunan Hanzo Hasashi, membuat Sub-Zero alias Bian yang sekarang mengejar keluarganya Cole, di mana Sub-Zero yang muncul di hadapan Cole dan memancingnya untuk masuk sendirian dan duel demi menghabisi keturunan terakhir Hanzo Hasashi. Berlokasi di gedung yang sudah dibekukan, mereka berdua pun akhirnya bertarung, di mana Cole jelas bukan tandingannya Sub-Zero, apalagi ketika melihat anak dan istrinya sedang dalam keadaan tak sadarkan diri diselimuti es yang membuat Cole akhirnya mengeluarkan shuriken milik Hanzo yang pada akhirnya bangkitlah Hanzo Hasashi asli dan Get over here. dengan nama baru yakni Scorpion, mereka berdua terlibat pertarungan epik dan keren, di mana Sub-Zero menggunakan darah Scorpion yang dibentuk seperti sebuah pisau dan Scorpion yang tetap menggunakan shuriken yang bisa melesat dari tangannya. Melihat keluarga Cole yang sedang membeku, membuat Hanzo teringat dengan keluarganya dulu, di mana kali ini dia tidak akan membiarkan keturunan terakhirnya mati. Hingga akhirnya Cole dan Hanzo memutuskan untuk melawan Sub-Zero bersama-sama.
Ketika baju zirah Sub-Zero lepas, Cole pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk dan merobek dadanya. Tetapi Sub-Zero yang bisa tetap bangkit pun masih saja bersikeras melawan. Hingga akhirnya Hanzo alias Scorpion mengeluarkan kekuatan lain yang dimilikinya, yakni semburan api neraka yang apinya sendiri terbuat dari dosa-dosa umat manusia. Setelah pertarungan selesai dan keluarganya berhasil diselamatkan, barulah sang Dewa Petir Raiden muncul yang entah kemana saja beliau tadi. Dan tak lama muncullah Sang Tzu yang mengambil jasad Sub-Zero dan mengatakan bahwa ini belumlah selesai karena lain kali dia tidak akan membawa petarung melainkan akan membawa pasukan. Karena Mortal Kombat belum selesai, Raiden pun memberi tugas kepada Cole dan kawan-kawan untuk mencari jawara lainnya, yakni seorang petarung bernama Johnny Cage yang pastinya akan muncul di film keduanya. I'll assemble a new list of champions. Tamat, ending yang cukup memortal kombatkan. Kesan yang bisa diambil dari film ini adalah film ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan, di mana kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik tetapi juga kebijaksanaan dan moral yang benar. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.